Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung dalam acara ini, acara seminar proposal melalui ruang virtual melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Farid Ahmadi, Eskom Enkom PHD, yang kami hormati Ibu Kurniana Petingisi, MPD, ini yang saya banggakan teman-teman rombel mata kuliah seminar penelitian. Sebelum memulai presentasi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan mekanisme dalam seminar proposal pada siang hari ini. Yang pertama, semua peserta dalam seminar proposal pada siang hari ini dimohon untuk on kamera semua. Kemudian, yang kedua, waktu untuk presentasi oleh penyaji kurang lebih 10 menit. Kemudian, yang ketiga, apabila ada pertanyaan, tambahan, ataupun saran setelah penyaji mempresentasikan proposalnya, mohon untuk penyaji bisa langsung untuk menanggapi. Sudah seperti itu aturan mekanisme dalam seminar proposal pada siang hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan untuk penyaji untuk mempresentasikan proposalnya. Untuk saudari Laili Fitri Handayani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kurniana Petingisi dan Pak Farid Ahmadi, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat diberikan nikmat, yaitu nikmat sempat di dalam melaksanakan seminar proposal secara virtual tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, salam hangat dan salam sehat untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan dan perkenankan, di sini saya Laili Fitri Handayani, NIM 14014181295, akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan di SD Negeri Gugus Dipayuda Banjarnegara. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sekaligus men-share screen PowerPoint dari penelitian saya. Silakan Bapak, Ibu, serta teman-teman bisa mencermatinya. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, silakan. Baik, untuk yang pertama yaitu judul dari penelitian saya ini yaitu hubungan literasi dan motivasi dengan hasil belajar muatan pelajaran IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus Dipayuda Banjarnegara di masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya untuk latar belakang masalah dari penelitian saya ini yaitu pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia untuk menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pendidikan tentu tidak terlepas dari sebuah kurikulum, di mana kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu adalah kurikulum 2013. Nah, di dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini menekankan bahwa terdapat kegiatan
kegiatan literasi yang harus diterapkan kepada siswa. Nah, dengan adanya kegiatan literasi, maka diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, pasti diperlukan sebuah motivasi untuk mendukung proses belajar siswa. Nah, dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, maka dapat mendukung hasil belajar siswa. Tetapi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Nah, untuk landasan yuridis yang saya gunakan di dalam penelitian saya ini yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 tentang kurikulum. Nah, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan, serta cara yang digunakan sebagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu terdapat Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam surat edaran tersebut, Kemendikbud menginstruksikan kepada dunia pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan para peserta didik untuk belajar dari rumah masing-masing dengan bimbingan orang tua. Selanjutnya yaitu landasan teoritis. Nah, untuk landasan teoritis yang saya gunakan di dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada Till dan Salsby tahun 1986 yaitu tentang literasi. Yang kedua yaitu ada Graf dan Kaplan tahun 1992 dan Graf tahun 2006 tentang literasi. Selanjutnya yaitu ada Winkel tahun 1991 tentang motivasi belajar. Selanjutnya ada Sujana tahun 2011 pada halaman 22 tentang hasil belajar. Berikutnya yaitu ada Kosasi Jahiri dalam Yaba tahun 2006 halaman 5 tentang ilmu pengetahuan sosial. Dan yang terakhir yaitu ada Sapria tahun 2008 halaman 161 tentang tujuan IPS. Selanjutnya landasan empiris. Nah, untuk landasan empiris yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Retno Wulansari pada tahun 2019 dengan judul Hubungan Gerakan Literasi Sekolah dan Minat Baca Siswa dengan Hasil Belajar IPS. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara gerakan literasi sekolah dan minat baca siswa dengan hasil belajar IPS. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Misbah Binas Devi tahun 2019 dengan judul Hubungan Kegiatan Literasi Sekolah dan Motivasi Belajar melalui mediasi kemampuan berpikir kritis dengan prestasi belajar matematika siswa di MI, Darul Ulum dan SD Islamic Global School. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif tidak signifikan antara kegiatan literasi sekolah dengan prestasi belajar matematika. Yang ketiga yaitu ada PT Melia Swandewi, Ida Bagus Putrayasa, dan Gede Gunatama dengan judul Hubungan Budaya Literasi Baca Tulis dengan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 11 SMA Negeri 7 Denpasar.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara budaya literasi dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 11 SMA Negeri 7 Denpasar. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dan Sumanur Ijrah tahun 2016 dengan judul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar pada Siswa Kelas 5 SD Negeri Gugus 4, Kecamatan Banuhambu, Kabupaten Agam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada ataupun terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri Gugus 4, Kecamatan Banuhambu, Kabupaten Agam. Dan yang terakhir yaitu ada Baik Sarlita Kartiani tahun 2005 dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, untuk identifikasi masalah yang pertama yaitu motivasi belajar siswa dalam proses kegiatan pembelajaran daring mengalami penurunan. Yang kedua yaitu minat baca siswa masih rendah karena pembiasaan literasi selama pembelajaran daring tidak berjalan. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran daring masih dominan, yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Yang keempat yaitu media pembelajaran yang digunakan oleh guru masih kurang optimal karena guru hanya menggunakan buku guru dan buku siswa serta video dari YouTube. Yang kelima yaitu model pembelajaran yang digunakan guru masih monoton serta tidak bervariasi, yaitu dengan ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Yang keenam yaitu sumber belajar dan bahan ajar yang digunakan guru masih terbatas karena hanya menggunakan buku pegangan guru dan LKS. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua kepada siswa karena orang tua siswa dominan sibuk dengan pekerjaannya. Dan yang kedelapan yaitu hasil belajar muatan pelajaran IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara belum semuanya tuntas dari KTM. Selanjutnya untuk pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu berdasarkan identifikasi masalah yang ada, peneliti hanya membatasi masalah terkait dengan minat baca siswa masih rendah karena pembiasaan literasi selama pembelajaran daring tidak berjalan. Motivasi belajar siswa pada muatan pelajaran IPS dalam proses kegiatan pembelajaran daring mengalami penurunan. Hasil belajar muatan pelajaran IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara yang sudah tuntas dan belum tuntas dari KKM. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui hubungan antara literasi dan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada hubungan yang signifikan antara literasi dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara. Yang kedua yaitu apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara. Dan yang ketiga yaitu apakah ada hubungan yang signifikan antara literasi dengan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara. Selanjutnya untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu menguji hubungan antara literasi dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara. Yang kedua yaitu menguji hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara. Dan yang ketiga yaitu menguji hubungan antara literasi dengan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tentang manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta manfaat terkait dengan hubungan antara literasi dan motivasi belajar
terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian penelitian selanjutnya. Kemudian untuk manfaat praktis, yaitu bagi siswa yang pertama yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pembiasaan menerapkan kegiatan literasi guna menambah wawasan ilmu pengetahuan dan mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian manfaat bagi guru yaitu diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan referensi terkait dengan kegiatan literasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian selanjutnya manfaat bagi sekolah yaitu diharapkan dapat memberikan dampak positif dan wawasan pengetahuan tentang kegiatan literasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya manfaat bagi peneliti yaitu dapat memperdalam pengetahuan terkait dengan hubungan antara kegiatan literasi dan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5. Selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Untuk yang pertama yaitu terdapat kajian teoritis. Nah, di dalam kajian teoritis ini saya menjelaskan tentang literasi, kemudian motivasi belajar, hasil belajar, pendidikan ilmu pengetahuan sosial, dan yang terakhir yaitu ada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk indikator dari literasi itu sendiri, yang pertama yaitu ada keterpahaman dalam membaca, menulis, dan menyimak. Kemudian yang kedua yaitu ada ketertarikan pada bacaan. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis. Yang keempat yaitu kreatif dan berkarakter. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi belajar. Nah, selanjutnya untuk indikator dari motivasi belajar itu sendiri, yang pertama yaitu partisipasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu semangat dalam melakukan belajar. Yang ketiga yaitu ketekunan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu rasa tertarik dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu senang dalam belajar. Untuk selanjutnya yaitu kajian empiris. Nah, untuk kajian empiris yang saya gunakan di dalam penelitian ini yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Retno Wulansari dengan judul Hubungan Gerakan Literasi Sekolah dan Minat Baca Siswa dengan hasil belajar IPS SD Negeri Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Yang kedua yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu Purnamasari dengan judul Hubungan Literasi Baca Tulis dan Minat Membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hairun Niati dengan judul Pengaruh Penerapan Budaya Literasi terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Murid kelas 5 SD Inpres Manuruki, Kota Makassar. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khalida Rozana Ulfah, Anang Santoso, dan Sugeng Utaya dengan judul Hubungan Motivasi dengan Hasil Belajar IPS. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febriani Dwi Wahyuni, Eritri Jatmika, dan Abdurrahman Asyari dengan judul Pengaruh Full Day School dan Gerakan Literasi Sekolah terhadap hasil belajar dengan mediasi motivasi belajar. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmanul Ardi, Husnul Hadi, dan Verina Agustini dengan judul Keefektifan Budaya Literasi terhadap Motivasi Belajar. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aditya Cahyani, Iin Diah Listiana, dan Sari Putri Deta Larasati dengan judul Motivasi Belajar Siswa SMA pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vera Mandailina, Syaharudin, Dewi Pramita, Ibrahim, dan Haifatur Rohmah dengan judul Pembelajaran Daring dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik Selama Pandemi COVID-19, sebuah meta-analisis. Selanjutnya yaitu di sini terdapat kerangka berpikir. Nah, untuk kerangka berpikir yang saya gunakan di dalam penelitian ini yaitu sudah tersusun secara sistematis dengan bagan yang sudah tertera di dalam PowerPoint tersebut. Nah, untuk penelitian ini yang saya lakukan yaitu terdapat topik penelitian yang saya ambil dengan variabel berupa literasi, motivasi belajar, dan hasil belajar IPS. Nah, dari ketiga variabel tersebut tentu terdapat sebuah variabel independen ataupun variabel bebas
yang mana di dalam penelitian ini yaitu terdapat X1 berupa literasi dan X2 yaitu motivasi belajar. Nah, dari kedua variabel tersebut itu merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Nah, di mana di dalam variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar IPS. Nah, dari kerangka berpikir tersebut nantinya kita dapat mengetahui keterkaitan ataupun hubungan dari ketiga variabel tersebut. Selanjutnya yaitu hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama yaitu terdapat hubungan positif antara literasi dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara. Yang kedua yaitu terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara. Dan yang ketiga yaitu terdapat hubungan positif secara bersamaan antara literasi dan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk jenis penelitian saya ini merupakan penelitian korelasi yang mana untuk mengetahui ataupun menguji hubungan antara variabel kegiatan literasi, motivasi belajar, dan juga hasil belajar IPS. Nah, dengan jenis penelitian korelasi ini, nah untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Selanjutnya populasi di dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara dengan jumlah siswa 189. Selanjutnya untuk sampel yang saya gunakan yaitu adalah teknik pengambilan sampel simple random sampling dengan 127 responden. Nah, selanjutnya untuk uji coba instrumen dan analisis data yang saya gunakan yaitu yang pertama untuk instrumen penelitian yaitu berupa observasi, wawancara, dan angket atau kuesioner. Dan kemudian selanjutnya yaitu analisis data yaitu dengan menggunakan uji korelasi sederhana dan uji korelasi ganda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Saudari Handayani atas presentasi yang sudah dipaparkan. Baik teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya atau memberikan saran atau sanggahan bisa mengaktifkan mikrofonnya dan pengaji bisa langsung untuk menanggapinya. Dipersilahkan teman-teman. Silahkan. Nah, untuk saya izin bertanya kepada penyaji. Nah, setelah saya mendengarkan presentasi dari penyaji dan menyimak, saya izin bertanya mengenai atas dasar apa Anda tertarik untuk mengangkat judul penelitian tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Marlinda. Di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan Saudara Marlinda. Nah, mengapa saya tertarik untuk mengambil ataupun mengangkat judul penelitian tersebut? Yaitu yang pertama karena berdasarkan permasalahan-permasalahan yang saya dapatkan di SD Negeri Gugus di Payuda Banjarnegara bahwa untuk permasalahan-permasalahan yang sekarang ada di sekolah tersebut, yaitu kurang lebih yaitu terkait dengan kegiatan literasi yang tidak berjalan, kemudian yang kedua yaitu motivasi belajar siswa mengalami penurunan, dan yang ketiga yaitu hasil belajar IPS dari siswa belum semuanya tuntas dari KKM. Nah, dengan hal tersebut maka saya tertarik untuk
meneliti dan mengangkat judul dengan penelitian tersebut, yaitu berupa hubungan antara literasi, motivasi belajar, dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Gusti Payuda. Nah, maka dari itu, saya mengambil dan mengangkat judul penelitian itu dengan berdasarkan ataupun fakta-fakta yang sedang terjadi sesuai dengan yang dihadapi di sekolah-sekolah tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Laili atas jawabannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, sanggahan, dipersilahkan. Izin masuk, moderator. Ya, silakan, Kusita. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusita Melenia Dewi. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji sekaligus peneliti, apa yang membedakan penelitian yang Anda lakukan ini dengan penelitian terdahulu yang serupa? Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kusita. Apa yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya? Nah, jadi untuk penelitian saya ini yaitu untuk di Banjarnegara sendiri ini masih jarang untuk mengangkat sebuah topik penelitian dengan kegiatan literasi, motivasi belajar, dan juga hasil belajar pada muatan pelajaran IPS. Nah, dengan hal tersebut saya ingin ataupun menjadikan topik penelitian itu untuk penelitian yang saya lakukan. Nah, di sisi lain, sekarang ini tentunya kita semua tahu bahwa pada situasi saat ini kita sedang di dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, untuk penelitian-penelitian sebelumnya itu belum ataupun jarang terdapat sebuah penelitian yang mengangkat tentang pandemi COVID-19 ini. Nah, karena berangkat dari situ, maka saya ingin dan menjadikan topik penelitian saya ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu karena masih jarang untuk penelitian seperti yang saya lakukan ini dengan judul hubungan antara literasi dan motivasi dengan hasil belajar muatan IPS pada siswa kelas 5 SD Negeri Gusti Payuda Banjarnegara. Nah, kemudian yang kedua yaitu karena pada saat ini yaitu dalam situasi pandemi COVID-19. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan saya akan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, sanggahan, silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Baik, saya Dika Kumala izin bertanya kepada penyaji terkait materi yang telah disampaikan. Mengapa motivasi siswa mengalami penurunan pada saat pandemi ini? Mungkin bisa dijelaskan. Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dika. Nah, mengapa motivasi siswa mengalami penurunan? Yaitu yang pertama, pasti di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, maka dari itu siswa mengalami motivasi menurun. Nah, karena dengan situasi pandemi ini, pembelajaran yang sebelumnya itu berupa tatap muka, yang kemudian dirubah menjadi pembelajaran daring, di mana siswa ini tidak mendapatkan pembelajaran yang intens dengan gurunya ataupun dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dengan hal tersebut,
ketika guru memberikan tugas ataupun yang lainnya. Nah, di sini siswa malah justru bermalas-malasan dan bahkan untuk mengerjakan tugas saja yang mengerjakan itu dari orang tua ataupun saudara-saudaranya. Nah, maka dari itu sebenarnya yang menjadikan penyebab utama dari siswa mengalami penurunan untuk motivasi belajarnya yaitu karena situasi pandemi COVID-19 ini. Seperti itu. Terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali ataupun memberikan saran atau sanggahan? Sepertinya sudah tidak ada ya. Kalaupun ada, silahkan teman-teman bisa mengaktifkan mikrofonnya. Baik, apabila sudah tidak ada yang bertanya ataupun memberi saran ataupun sanggahan, saya sebagai moderator akan mengumpulkan proposal penelitian dari saudari Laili Fitri Handayani, yang mana penelitian dari saudari Laili Fitri Handayani ini berjudul hubungan antara literasi dan motivasi dengan hasil belajar muatan pelajaran IPS siswa kelas 5 SD Negeri Kudus Dipayuda, Banjarnegara di masa pandemi COVID-19. Kemudian jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian masalah yang diteliti meliputi kegiatan literasi, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. Kemudian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman, yang pertama tadi, atas dasar apa peneliti atau pengaji ini mengangkat judul penelitian tersebut? Karena berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh peneliti di SD Negeri Kudus Dipayuda, sehingga peneliti ini tertarik untuk mengangkat judul tersebut. Selain itu juga antara masalah yang ada juga harus sinkron dengan judul tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, apa yang membedakan penelitian dari peneliti ini dengan penelitian terdahulu yang serupa? Yang membedakan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu karena di Banjarnegara sendiri masih jarang untuk meneliti tentang kegiatan literasi, motivasi, dan hasil belajar IPS. Kemudian penelitian yang peneliti lakukan ini dilakukan pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kemudian selanjutnya motivasi belajar siswa mengalami penurunan. Penyebabnya seperti apa? Kemudian karena pada saat situasi seperti saat ini, seperti pandemi COVID-19 seperti saat ini, kebanyakan siswa merasa malas untuk melakukan proses kegiatan pembelajaran dan malas-malasan untuk mengerjakan tugas yang diberikan dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan juga tugas yang dikerjakan oleh orang tua siswa, seperti itu. Baik teman-teman, untuk seminar proposal penelitian pada siang hari ini sudah selesai. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam seminar proposal pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.